ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pengajian ini dengan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kepada Ustadz Nur Ihsan Sidbiantoro kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah Masjid Nur Hidayah Jamagatan Tansa. Allah muliakan, alhamdulillah kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita di majelis kita ini. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada fondasi yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah membahas atau sudah membaca nasab beliau, juga sudah membahas usia beliau ya, ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. Terus ayat apa yang merupakan pengangkatan beliau menjadi nabi dan ayat apa yang dengannya beliau diangkat menjadi rasul, yaitu surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Bedanya nabi sama rasul niku napa, Pak? Bedanya nabi sama rasul itu apa? Semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul. Jumlah rasul niku wonten pinten? Di hadis disebutkan sekitar 314 rasul. Adapun jumlah nabi itu ada 124.000. Kurang lebihnya seperti itu. Itu berarti banyak sekali. Jadi kalau nabi itu tidak membawa syariat baru. Kalau rasul itu membawa syariat hukum baru. Contohnya pun sinten ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah itu membawa syariat yang baru dari syariat sebelumnya. Itu diantara penjelasan ya. Kemudian kita sudah sampai tentang hijrahnya Rasulullah. Jadi hijrah itu sudah menjadi ketetapan Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah mengutus Rasulullah itu sudah ada ketetapan akan hijrah. Bahkan sejak masa Nabi Musa. Sejak masa Nabi Musa itu beliau sudah memerintahkan kaum beliau untuk bertempat tinggal di suatu negeri yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Kenapa? Karena Nabi terakhir, Nabi akhir zaman nanti akan diutus di suatu negeri yang banyak tumbuh pohon kurma. Oleh karena itu, di Madinah itu dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ada sekitar 20 kabilah lebih daripada Bani Israel. Daripada orang-orang Yahudi itu ada sekitar 20 lebih kabilah di Madinah. Mengapa? Karena memang sejak masa Nabi Musa beliau berpesan untuk kepada orang-orang Yahudi atau kepada Bani Israel agar bertempat tinggal di negeri yang banyak tumbuh pohon kurma.
Kemudian orang-orang atau perintah berhijrah, ya, atau hijrah itu sendiri, apa hijrah itu artinya meninggalkan. Bisa meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan atau meninggalkan suatu negeri yang tidak bisa menegakkan Islam di negeri itu ke negeri lain yang bisa menegakkan ajaran Islam. Nah, hijrah itu hukumnya apa Bapak Ibu? Hukumnya wajib bagi mereka yang tidak mampu menegakkan tuntunan Allah, kecuali yang memang tidak tahu jalan dan tidak punya bekal. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada periode di Madinah. Jadi kalau di periode Mekah, di awal dakwahnya Rasulullah, Rasulullah niku fokus nopo Bapak Ibu? Mendakwahkan nopo? Ngajak manusia kepada nopo di Mekah? Kepada tauhid. Rasulullah fokus mendakwahkan tauhid, yaitu agar hanya beribadah kepada Allah. Orang-orang Quraisy itu beribadah kepada Allah napa mboten, Bapak Ibu? Beribadah kepada Allah mboten? Orang-orang kafir Quraisy, mereka juga beribadah, Pak. Mereka beribadah kepada Allah, menyembelih karena Allah, sholat kepada Allah. Ya. Mereka juga sholat, tapi mereka mensekutukan Allah, menduakan Allah. Sholat kepada Allah juga sujud kepada selain Allah. Meyakini rezeki itu dari Allah, tapi juga minta rezeki kepada selain Allah. Meyakini yang ngatur alam semesta niku Allah, tapi juga pergi kepada dukun dan peramal yang mengaku bisa mengatur rezeki ataupun mengetahui masa depan. Jadi bedanya orang Muslim dengan kafir Quraisy niku ten pundi Bapak Ibu? Bedanya kalau Muslim itu hanya beribadah kepada Allah. Kalau orang-orang musyrik Quraisy mereka beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Dados nek wonten nuwun sewu tiyang ngaku muslim ten jaman sakniki beribadah kepada Allah tapi yo nyembah selain Allah. Benten apa sami kalih musyrik Quraisy? Mboten nonton bedane. Nek nyembah Gusti Allah tapi yo sujud kepada selain Allah, lah mboten nonton bedane kalih musyrik Quraisy. Nah niki di periode Mekah niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus menanamkan keyakinan terhadap akhirat. Wonten ing hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Awwalu ma nazala minal Qur'an suwarun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar." Yang pertama-tama kali Allah turunkan daripada surat-surat Al-Quran di Mekah itu, Pak, Bu, adalah surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang berisi tentang penyebutan surga dan neraka. Terus kalau panjenengan sami nek pengen nguatke akidah, pengen memperkuat tauhid, harus banyak-banyak mempelajari ayat-ayat tentang apa? Surga dan neraka, Pak. Lajeng Ummul Mukminin ngendikan hatta idza thaban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram. Sehingga ketika manusia itu sudah yakin, sudah condong kepada Islam, sudah yakin tentang akidah Islam, tentang akhirat, tentang tauhid, barulah turun hukum halal dan haram. Niki penting Pak, napa kita mengetahui tahapan bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Terus nek kula panjenengan sami pengen akidahi kuat, pengen imani kuat,
harus napa memperbanyak mempelajari tentang kehidupan akhirat, tentang alam kubur, tentang surga dan neraka, tentang mahsyar, tentang akhir dunia, kiamat nanti. Nah, itu akan menguatkan keyakinan kita terhadap akhirat, kemudian mudah bagi kita untuk mengikuti aturan halal dan haram. Karena kalau tidak yakin tentang akhirat, ya mboten bakal napa? Mboten bakal wedi kalih neraka. Ndak bakalan mau meninggalkan dosa dan maksiat, ndak akan mau meninggalkan kesyirikan. Wong korupsi niku enak kok, nggih. Angsal duit gede. Nah, niku berat meninggalkan yang seperti itu. Sogokan itu ceperan yang napa? Yang jumlahnya gede misalnya. Sulit untuk meninggalkan itu kalau kita tidak yakin tentang akhirat. Ya. Lajeng napa Bapak Ibu di periode Madinah fala mastaqarra bil Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam atau umira bi baqiyati syara'il Islam. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah barulah turun tuntunan syariat yang lain. Jadi di Mekah niku Pak di antara rukun Islam yang diperintahkan di periode Mekah napa mawon? Napa? Syahadat dan sholat. Sholat itu ketika Mi'raj, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Itu perintah untuk melaksanakan sholat. Di Mekah itu baru syahadat dan sholat serta beberapa ibadah lainnya. Baru kemudian nanti ketika hijrah di Madinah, di tahun kedua turun perintah untuk puasa Ramadan. Kemudian zakat dan di akhir-akhir sebelum Rasulullah wafat ada perintah untuk haji. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan napa? Wal khair kalau wa khairu dzalika min syara'il Islam akhadha ala hada 10 sinin. Selama di Madinah Rasulullah tinggal 10 tahun dan turun perintah syariat-syariat yang lain wa ba'daha tuwfiya. Setelah itu Rasulullah meninggal wa dinuhu bakin dan agama beliau tetap ada, tetap terjaga. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada kejelekan kecuali Rasulullah sudah memperingatkan dari kejelekan tersebut. Nah, kebaikan yang paling baik niku napa Bapak Ibu? Kebaikan yang paling agung niku napa? Nah, di sini disebutkan apa? Wal khair alladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami' ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Kebaikan yang ditunjukkan, diajarkan Rasulullah kepada kita yaitu apa? Tauhid. Dan semua perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi kebaikan yang paling agung niku nggih menika napa? Tauhid, Pak. Apa to tauhid kok jadi napa menjadi kebaikan yang paling agung? Karena orang yang tauhidnya benar, Pak, dia akan menjaga semua yang harus dia jaga. Dia akan melaksanakan hak-hak yang lain. Terus tauhid niku hakipun sinten? Bapak Ibu, hakipun Gusti Allah. Orang kalau tidak menunaikan hak tetangganya, dolim napa mboten? Dolim. Ada suami tidak menunaikan haknya istri, dolim mboten? Dolim. Ada anak tidak melaksanakan haknya orang tua, dolim mboten? Dolim. Nah, kalau ada manusia tidak melaksanakan hakipun Gusti Allah, dolim mboten niku? Zalim niku kezaliman yang paling besar. Nggih menika napa? Tidak mentauhidkan Allah.
Kenapa kok harus mentauhidkan Allah? Karena Bapak Ibu, semua nikmat yang kita dapatkan di dunia ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Ketika semua nikmat yang kita dapatkan di dunia adalah pemberian Allah, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah, zalim mboten niku? Zalim. Jelas kedzaliman. Ketika kita hidup dengan nikmatipun Gusti Allah, tapi kok mengagungkan selain Allah. Contohipun apa? Mengagungkan nuwun sewu misalnya dewa-dewa atau mengagungkan nabi-nabi atau malaikat-malaikat. Berarti kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Oleh karena itu tauhid itu bukan perkara remeh, Bapak Ibu. Tauhid itu akan meremen kepada seluruh aspek kehidupan kita. Akan mewarnai semua tindak tanduk dan perilaku kehidupan kita. Terus inti dakwah para nabi, para rasul niku napa? Tauhid. Intinipun tauhid saking Nabi Adam dugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahipun niku napa? Semuanya tauhid. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi inti dakwah beliau adalah tauhid dan beliau diutus kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Kepada tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Wa akmalallahu bihiddin, dan Allah sudah menyempurnakan agama ini dengan beliau. Jadi agama Islam niki sudah sempurna. Nah, bareng ditambahi mboten, Bu? Mboten bareng. Nek nambah-nambahi agama niku napa? Seolah-olah memposisikan diri sebagai sekutu bagi Allah. Kenapa? Karena yang berhak mengajarkan atau napa? Meletakkan syariat inggih menika sinten? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang boleh meletakkan tuntunan agama kecuali Allah atau Rasulnya dengan seizin Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho, yaitu Allah ridho Islam sebagai agama kita. Nah, nikmat Islam niki Pak, nilainya seperti napa? Sering kita singgung di sini Bapak Ibu. Kalau diukur dengan emas, nikmat Islam niku kados pripun? Lebih berharga dari sepenuh bumi emas. Dados jenengan niku sugih mboten, Bu? Sugih, langkung sugih tinimbang tiyang sing paling sugih ten donya. Sinten niku? Sakniki sinten? Elon Musk. Niku wong sing paling sugih. Bondone pinten ewu triliun. Jenengan langkung sugih. Lah napa sebab Gusti Allah sampun paring hidayah Islam. Hidayah Islam niku langkung awis tinimbang sepenuh bumi emas. Napa buktinipun? Buktinipun ngendikanipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban wala iftada bih."
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi emas. Meskipun mereka berusaha menebus dirinya dengan itu. Sing ditampa napa, Bu? Mak Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Oleh karena itu nikmat iman, tuwin nikmat Islam ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng kula panjenengan sami niku lebih berharga daripada napa? Sepenuh bumi emas. Lajeng napa? Di antara akidah yang wajib kita imani juga bahwasanya Rasulullah itu pasti meninggal. Rasulullah itu meninggal. Ya, tidak ada hidup selamanya, mboten. Pramila Gusti Allah ngendikan wonten ing surat Az-Zumar ayat 3 doso, dugi 3 doso setunggal, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian kalian nanti pada hari kiamat di hadapan Allah saling berbantah-bantahan. Nek sakniki nuwun sewu wonten mboten sing kagungan keyakinan Kanjeng Nabi niku sok rawuh ten majelis. Wonten mboten? Pak, Bu? Ada. Ada yang meyakini Rasulullah itu napa hadir ketika napa? Ketika dibacakan bait-bait syair, sebagian bait-bait syair. Nah, Rasulullah itu hidup tapi kehidupan barzakh. Hidup di alam kubur, bukan hidup seperti kita di alam dunia. Kemudian nanti napa di antara akidah yang diajarkan Rasulullah atau diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an, setelah kita semua mati nanti akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah atau dari bumi kami menciptakan kalian. Dan ke bumi kami kembalikan kalian. Dan dari bumi pula kami akan keluarkan kalian di kesempatan yang lain. Terus mungkin apa? Semua kita akan mati dan ketika setelah terjadi hari kiamat, nanti Allah napa? Turunkan hujan dan apa setelah turun hujan maka jasad-jasad kita akan muncul di atas permukaan bumi. Dan ruh kita Allah lepaskan, Allah kirimkan dari langit sebagaimana seperti apa? Seperti tawon lebah yang berterbangan kembali kepada jasad kita masing-masing. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti membangkitkan kula panjenengan sami Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua ghurlan atau ghuran atau apa namanya? Tidak berpakaian, juga tidak berkhitan. Dan Allah bangkitkan sebagaimana kita meninggal. Sebagaimana kita meninggal. Ketika ada orang meninggal mati syahid, maka Allah bangkitkan dalam kondisi apa? Penuh dengan luka. Ada orang pemakan riba. Pemakan riba itu nanti dibangkitkan pripun? Kalladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang yang kesurupan. Karena di dunia dia dalam mencari harta seperti apa? Orang kesurupan. Tidak peduli. Yang penting dapat duit halal atau haram tidak peduli. Maka nanti ketika di hari kiamat Allah bangkitkan mereka seperti orang yang sedang gila, kesurupan. Ada
orang yang dibangkitkan dengan berjalan di kepalanya, Pak. Berjalan dengan apa? Kepala. Kalau kita berjalan dengan apa, Dik? Dengan kaki. Tapi nanti setelah hari kiamat Allah bangkitkan dan ada orang yang berjalan dengan kepalanya. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Orang-orang yang mendustakan Allah. Mereka berjalan di atas kepalanya. Kenapa? Karena mereka diberi pikiran, diberi akal, tapi tidak mau menggunakannya. Maka Allah jadikan kepala mereka sebagai kaki, yaitu untuk berjalan. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak memiliki daging. Tidak ada dagingnya. Cuman tulang tengkorak mawon. Wajahnya mboten nonton daging. Sinten niku? Orang-orang yang mengemis, meminta-minta kepada manusia di dunia. Padahal mereka tidak butuh atau mereka memiliki kecukupan, tapi senang meminta-minta di dunia. Rasulullah bersabda, man sa'alan nas amwalahum takaturan yab'athuhu Allahu yaumal qiyamati wa laisa ala wajhihi muz'atu lahmin. Orang yang di dunia itu meminta-minta kepada manusia dalam rangka mengumpulkan harta, nanti Allah bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Tidak ada daging di wajahnya. Jadi kita semua Bapak Ibu akan Allah bangkitkan sesuai dengan kondisi kita ketika meninggal. Lajeng napa malih di antara akidah yang diajarkan oleh Rasulullah atau di antara informasi atau di antara ayat yang memaparkan kepada kita tentang bagaimana Allah membangkitkan kita nanti setelah hari kiamat, yaitu firman Allah dalam surat Nuh ayat 17 dan 18, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari bumi. Kemudian Allah mengembalikan ke bumi dan mengeluarkan kalian dari bumi. Wa ba'dal bahthi muhasabun majziyuna bi'a'malihim. Dan setelah Allah bangkitkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita semua akan dihisab dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Agar Allah balas orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan amal mereka dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Sudah, Pak. Sampun. Oke, jatuh kenapa untuk kajian kita kali ini sampai di sini Bapak Ibu sekalian kita bahas tentang apa tadi? Beberapa informasi tentang diri Rasulullah, bagaimana dakwah beliau di Mekah, dakwah beliau di Madinah, dan sesungguhnya beliau akan meninggal sebagaimana kita meninggal, dan kita semua akan Allah bangkitkan, kemudian Allah akan menghisap kita dan membalas sesuai amal perbuatan kita di dunia. Dan masih ada beberapa ayat-ayat tentang akidah yang diajarkan Rasulullah, insya Allah dalam pertemuan mendatang, 1 atau 2 kali pertemuan lagi sudah selesai kitab yang kita baca ini. Jadi nanti kalau ingin lanjut bisa kita cari kitab yang lain atau diulangi lagi juga tidak masalah karena kita pasti sering lupa. Nggih mboten Bu? Nah, nggih. Wallahu taala alam kata kelentar-kelentunipun atur jeung agung samudra pangsami wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Nur Ihsan Surbantara yang telah
menyampaikan pengajian pada malam hari ini. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.